Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk yang cukup padat. Hal itu membuat peluang bisnis di provinsi satu ini menjadi cukup besar, dan jika kita pintar dalam mengelola bisnis kita, bisa saja menjadi juragan yang kaya raya. Nah, selain itu juga pastinya masyarakat Jawa Barat tidak sepenuhnya penduduk asli atau penduduk yang memang lahir di provinsi itu. Maka banyak warga Jawa Barat yang bepergian ke kampung halaman aslinya atau ke tempat keluarganya. Hal ini menjadikan peluang bisnis di bidang transportasi cukup besar di daerah ini, salah satunya transportasi darat seperti bus. Untuk itu, kali ini mari kita bahas PO apa saja yang menjadi penguasa dan legendaris di Jawa Barat. Simak video ini sampai habis ya, biar nggak ketinggalan informasi yang diberikan. Pertama, PO Sinar Jaya. PT Sinar Jaya Megah Langgeng atau lebih dikenal dengan Sinar Jaya adalah perusahaan bus yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kantor pusat, pool, dan bengkel Sinar Jaya berlokasi di Jalan Diponegoro 75 Tambun, Bekasi. Sinar Jaya juga merupakan perusahaan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 oleh Herman Rusli dan juga Haji Rasyidin Karyana. Saat ini, Sinar Jaya Group adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dalam kategori bus antar kota antar provinsi jasa transportasi. Perusahaan otobus yang satu ini memiliki beberapa anak usaha seperti PODMI, Sinar Shuttle, dan PT SJLU yang bergerak di bidang pariwisata dan juga bus karyawan. PO ini merupakan bus asal Jawa Barat yang sudah menguasai jalur Jawa Barat. Bahkan sampai ada yang bilang di tempat terpencil pun bus ini ada trayek menuju ke daerah tersebut. Namun beberapa orang berpendapat kecepatan bus ini dibilang cukup lambat. Bahkan ada yang bilang dijuluki sebagai siput. Nah, akan tetapi dari segi keamanan dan juga kenyamanan, PO ini bisa diandalkan dan juga pastinya menjamin hal tersebut. Harga yang terjangkau juga membuat PO1 ini diidamkan oleh banyak orang. PO Sinar Jaya juga memiliki unit bus yang sudah berjumlah ribuan unit dan tersebar di seluruh Pulau Jawa. 2. PO Budiman. PO asal Tasikmalaya ini juga merupakan salah satu penguasa jalur di Jawa Barat. Unitnya yang sudah mencapai ribuan membuat PO1 ini bisa menjangkau banyak daerah di seluruh Pulau Jawa. Walaupun belum semua wilayah di Pulau Jawa dijangkau oleh PO Budiman, namun perusahaan otobus yang satu ini memiliki jejaring yang cukup luas. PO1 ini memiliki kantor pusat di Tasikmalaya tentunya, dengan armada yang didominasi di titik awal keberangkatan yakni dari Tasik, Banjar, Pangandaran, dan juga Bandung. Budiman selalu memberikan pelayanan dan juga armada yang bagus, yang mana belum tentu dimiliki oleh PO lain. Permajaan oleh PO1 ini juga bisa dibilang cukup rutin. Apalagi sekarang PO1 ini memiliki karoseri sendiri untuk mengupgrade unit armadanya supaya menjadi lebih fresh. 3. PO Luragung Jaya. PO Luragung Jaya berasal dari Kuningan, Jawa Barat dan sudah ada sejak tahun 1982. Pemilik PO bus ini bernama Kusma Praja, seorang pedagang hasil panen bumi yang terkenal di daerah Luragung. Sejarah kesuksesan bus PO Luragung berawal dari sang pemilik yang membeli 4 bus bekas dari PO Serayu. Namun, walau sudah membeli 4 bus dan mengurus semua izin trayek dan administratifnya, pada saat itu belum menggunakan nama bus Luragung Jaya dan masih menggunakan nama PO Serayu. Kemudian tahun 1990-an mulai menggunakan nama Luragung Jaya dan menambah sejumlah armadanya. Karena pada saat itu minat masyarakat Kuningan yang ingin merantau ke Jakarta sangat banyak. Penggunaan nama Luragung Jaya juga bukan tanpa sebab. Pengambilan namanya sebagai sebuah doa dan harapan agar Luragung selalu jaya. PO ini dikenal karena banyak memiliki keunikan seperti dari segi livery bus yang mencolok dan juga suara klakson yang unik. Nah, selain itu juga bus Luragung Jaya juga digemari masyarakat karena selalu tepat waktu. Sopir bus Luragung terkenal andal dalam melibas jalanan Pantura. Hingga kini, PO Luragung Jaya masih tetap berjaya di jalur Pantura. Dan kini, PO Luragung Jaya telah memiliki ratusan bus jika dihitung dengan bus milik generasi keduanya.
4. PO Prima Jasa. Prima Jasa merupakan salah satu PO dari Mayasari Group yang pada awalnya didirikan untuk mengambil jejaring di wilayah Priangan, khususnya pada saat itu di daerah Tasikmalaya. Saat ini Prima Jasa sudah memiliki kantor pusat untuk menangani pelanggan setianya seperti di daerah Tasikmalaya, Jakarta, dan masih banyak lagi. PO ini juga dijuluki sebagai angkot besar karena terkenal dengan tarif kawasannya dan juga untuk jarak dekat sekalipun bus ini menerima. Banyak yang tertarik untuk bepergian dengan PO yang satu ini karena tarifnya yang bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan PO lain di jalurnya. PO yang satu ini juga memiliki ciri khas livery putih polos dengan garis warna merah, yang mana sudah ada sejak awal berdiri hingga sekarang tidak pernah berubah. Prima Jasa juga punya divisi pariwisata yang diberi nama Red White Star. PO 1 ini sekarang menjadi andalan masyarakat Jawa Barat untuk bepergian khususnya ke daerah Jabodetabek. Beberapa rute dari Prima Jasa sudah mencapai wilayah Kuningan dan dari barat sudah sampai ke Merak, Banten. Walaupun PO ini belum sampai wilayah Jawa Tengah, tapi sudah menjadi andalan banyak orang untuk bepergian kemanapun. Mungkin bisa jadi juga rute Jawa Tengah sudah ada pembagian dengan PO lain di wilayah tersebut agar tidak rebutan rezeki penumpang. Hehe. 5. PO Lorena dan Karina. PO Lorena dan Karina adalah perusahaan otobus yang masih satu grup. Kalau dilihat sekilas, livery kedua PO ini terlihat sama persis. Namun ada perbedaan pada keduanya, yakni di warna pada livery tersebut. Untuk Lorena ada aksen berwarna hijau, sedangkan Karina berwarna ungu. PO ini memiliki depo utama di Bogor, Jawa Barat. PO ini sudah ada sejak tahun 1973, dengan pada saat itu mendirikan CV Lorena dengan rute pertamanya yakni Bogor, Jakarta via Cibinong PP, dengan menggunakan 2 unit bus bersasis Mercedes-Benz. Nah, 2 tahun kemudian, CV Lorena meluncurkan layanan bus akap dengan relasi Jakarta-Bandung PP via Puncak. Pada tahun 1984, CV Lorena meluncurkan layanan bus akap dari Jakarta ke sejumlah kota di Jawa Timur, Bali, dan wilayah di Pulau Sumatera. PO ini dulunya sempat membuka usaha transportasi udara atau pesawat di Indonesia. Namun dikabarkan karena persyaratan regulasi dan hal lain membuat usahanya di bidang transportasi udara gagal. Nah, PO ini juga terkenal dengan armadanya yang keren dan juga memiliki beberapa unit double decker dengan buatan karoseri Adiputro dan juga Laksana. Namun, akhir-akhir ini belum kelihatan lagi nih PO yang satu ini upgrade unitnya yang kebanyakan menggunakan Jetbus 2 buatan karoseri Adiputro dan juga SR2 buatan Laksana. Ya, itulah beberapa PO bus penguasa dan legendaris di Jawa Barat. Kalau kamu tahu PO lain selain di atas, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada kesalahan dan juga saran, bisa tulis di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya.